Weite tungkian. Salam dalam kebajikan. Para taucin yang saya muliakan, pada momen bersejarah ini bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Mari kita merenungkan perjuangan para pahlawan yang rela berkorban untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kita tercinta. Perjuangan para pahlawan tidaklah sia-sia. Mereka telah menumpahkan darah, keringat, dan air mata untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini, kita sebagai generasi penerus memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memajukan bangsa ini dengan berbagai tantangan dan peluang, serta mampu beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan teknologi. Sudah 78 tahun kita lewati sejak proklamasi kemerdekaan. Namun semangat untuk berjuang dan membangun negara ini harus terus kita kobarkan dalam diri kita sebagai anak bangsa. Awalnya adalah merdeka dari penjajahan. Merdeka dari belenggu kebebasan, pengakangan, dan kini harus merdeka dari segala bentuk yang merupakan pengalaman pahit zaman sebelum merdeka. Dengan kata lain, bangsa Indonesia mesti mandiri dalam arti luas. Kemandirian ini sangat penting dalam sikap hidup kita sehari-hari. Baik diri sendiri, berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Karena sangat bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan diri, harga diri, aset untuk membantu orang lain, reputasi meningkat di mata masyarakat, dan juga merupakan inovator kepada pihak lain. Dalam hal ini, Nabi Kungcu bersabda di ajaran besar bab utama pasal 5 mengatakan bahwa dengan meneliti hakikat tiap perkara dapat cukuplah pengetahuannya. Dengan cukup pengetahuannya akan dapatlah menyimankan tekadnya. Dengan tekad yang beriman akan dapatlah meluruskan hatinya. Dengan hati yang lurus akan dapat membina dirinya. Dengan diri yang terbina akan dapatlah membereskan rumah tangganya. Dengan rumah tangga yang beres akan dapatlah mengatur negerinya. Dan dengan negeri yang teratur akan dapat dicapai damai di dunia. Nah, pada ayat ini dimaksudkan bahwa segala sesuatu harus dimulai dari diri sendiri. Kita dapat bersikap mandiri dalam kehidupan sehari tentu melalui pentahapan yang telah diberikan pedoman oleh Nabi Agung Kungce, yakni setiap perkara harus diteliti. Pengetahuan kita harus cukup, mempunyai iman dan tekad dan lurus hati, diri terbina. Dengan demikian, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia akan damai adanya. Dalam suatu negara yang merdeka seperti negara Republik Indonesia, tentunya pemerintah mempunyai rencana pembangunan nasional secara berkelanjutan. Salah satu adalah Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang mana penekanannya ada pada 3 nilai utama, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Gerakan revolusi mental ini minimal harus dimulai dari diri sendiri ke keluarga dan meluas ke lingkungan di sekitar. Sesuai ajaran agama Konghucu yang termaktub di dalam Mengce jilid 4A pasal 5 mengatakan, orang-orang sering membicarakan masalah-masalah dunia, negara, dan rumah tangga. Sesungguhnya pokok dasar dunia itu ada pada negara. Pokok dasar negara ada pada rumah tangga. Dan pokok dasar rumah tangga ada pada diri sendiri. Maka sangat jelas dan relevan ajaran Nabi Agung Kungce, sangat sesuai dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam Gerakan Nasional
revolusi mental yang terdiri dari pertama, integritas. Apa itu integritas? Integritas itu adalah merupakan praktek atau aplikasi diri sebagai manusia yang berintegritas, yakni manusia yang dapat menunjukkan konsistensi antara ucapan yang tercermin dalam perbuatannya sehari-hari. Nah, sesuai dengan ajaran Nabi Agung Konghucu dalam Wuchang, 5 kebiasaan atau 5 kebajikan, yaitu Ren, cinta kasih, Yi, kebenaran atau keadilan, Li, kesusilaan, Ce, kebijaksanaan, dan Sin, dapat dipercaya. Dari 5 kebiasaan atau kebajikan, terutama Sin, dapat dipercaya merupakan suatu unsur ucapan sesuai dengan perbuatan yang mencerminkan sikap manusia berintegritas. Kedua, etos kerja. Etos kerja ini merupakan perilaku positif yang mencakup motivasi dalam menggerakkan spirit, bekerja tepat waktu, mempunyai standar hasil kerja, bersikap jujur, dan kerja keras. Perilaku dan sikap demikian merupakan fondasi dalam menggerakkan etos kerja yang baik. Sesuai dalam ajaran agama Konghucu yang termaktub di dalam Sabda Suci Jilid 2 pasal 13 berbunyi, Cikung bertanya hal seorang Chunce. Nabi menjawab, ia mendahulukan pekerjaan dan selanjutnya kata-katanya disesuaikan. Merujuk pada ayat tersebut bahwa kita harus mendahulukan kerja terlebih dahulu dan hasil kerja serta kata-katanya disesuaikan. Dari ayat tersebut mencerminkan bahwa ajaran Nabi Agung Konghucu sejak zaman dahulu sudah menganjurkan kepada umatnya untuk memperhatikan etos kerja yang baik. Ketiga, gotong royong. Gotong royong itu merupakan suatu sikap positif yang perwujudan kebiasaan melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Hal ini lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok. Sesuai ajaran Nabi Agung Konghucu dalam Sabda Suci Jilid 2 pasal 14. Nabi bersabda, seorang Chunce mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok. Seorang Xiaowen atau rendah budi mengutamakan kelompok dan bukan kepentingan umum. Ayat tersebut sangat relevan dalam hal sistem gotong royong yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia dan juga merupakan kearifan lokal yang perlu kita lestarikan oleh kita semua. Dari serangkaian penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kita sebagai rakyat Indonesia dan umat Konghucu yang menghendaki Indonesia akan tumbuh menjadi negara besar dan kuat, Indonesia mandiri, mari bersama-sama mendukung dan mewujudkan gerakan nasional revolusi mental menjadi suatu pilar yang kokoh untuk Indonesia jaya ke depannya. Demikian yang tahu dalam HUT yang ke-78 dengan tema Indonesia Mandiri dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental. Sancai, Wei Tetungkian.